daripada bulan-bulan hijri. Wong lek bulan Januari, Februari, Maret, April kuwi luwih hafal daripada bulan hijri. Saya jajale tak takoni, kabeh apal ora bulan hijri? Bulan hijri apal ora? Oh jelas orang ngerti, babar blas orang ngerti. Ini PR besar kita. Padahal sing jarine nyuwun sewu. Ya padahal jarine aku mak bocah-bocah mondok. Bocah-bocah mondokan ora apa le, terus piye bocah-bocah orang-orang yang di luar sana yang tidak pondokan. Ini PR kita, ini PR besar kita. Kenapa kok bulan-bulan hijri itu kalah viral? Bahasa kasar ngomong nanten nggih. Bulan-bulan hijri itu kalah viral dengan bulan-bulan Masehi. Yang perlu saya tegaskan terlebih dahulu adalah pertama, kalau kamu kan memahami bahwa yang namanya bulan-bulan hijri itu kan umurnya sekarang berapa? Ngerti ora saiki? 1440. Tahun tok lho ora ngerti. Ojo bulan kamu ora ngerti piye terusan, Pak? 48. 1448. Kalau Masehinya itu 2026. Kamu kan pasti akan mengira bahwa yang namanya bulan bulan-bulan hijri itu lebih muda, cara bahasa Arab ngoten nggih. Lebih muda artinya kalah tua dengan bulan-bulan Masehi. Karena itu sudah 2026 sedangkan hijri itu pinten 1448. Sebelum lanjut ke yang itu dulu ya. Ayo dihafal nih. Bocah-bocah ya. Orang nawur rasa iki ora apa. Lo kapan maneh kamu ora ngafalnya? Pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Akhirah asline. Wong Jawa Jumadil Awal, Jumadil Akhir ngono biasane. Mari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal ora? Insyaallah. Ora oleh insyaallah iki. Awak jajal dihafalnya dhisik. Sendiri-sendiri aja. Iya, kau bareng-bareng nanti biar kamu tahu kurang dan salahnya itu di mana. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Ayo Jal, Jul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo Za. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Jadi alhamdulillah Mas hafal. Saya sangat prihatin sekali karena betapa banyak bolo-bolo orang-orang zaman sekarang itu yang kurang perhatian dengan menghafal bulan-bulan hijriyah ini. Sudah ya. Terus saya ingin menjawab tadi yang namanya prasangka orang-orang itu kan mengira bahwa bulan Masehi itu lebih tua karena umurnya sudah 2026 sedangkan umurnya bulan Masehi umurnya hijri itu cuma 1448. Maka perlu kami tegaskan secara umurnya bulan-bulan hijriyah itu memang 1448. Tapi pada hakikatnya bulan-bulan hijriyah itu sudah di bulan-bulan nama bulan hijriyah itu nama yang baru dipakai semenjak Sayyidina Umar mengusulkan ini agar dipakai kembali. Adapun yang namanya bulan Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani ini sudah terlebih dahulu digunakan mulai semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Sehingga dianggap lebih kuno daripada bulan-bulan Masehi. Yang mana bulan-bulan Masehi itu dimulai dari Nabi Isa al-Masihi, Masehi jadinya. Antara Nabi Isa ke Nabi Ibrahim jauh. Jadi untuk penggunaan bulan-bulan Muharram, sebut saja itu bulan-bulan Muharram ya, itu jauh terlebih dahulu. Ya. Terus kenapa Gus kok cuma yang Hijriyah itu kok 1448? Katanya dimulai dari Nabi Ibrahim. Kamu perlu paham bahwa yang dimulai dari Nabi Ibrahim itu pemakaian bulannya, yang kebetulan untuk tahunnya tidak tertuliskan. Paham? Penggunaan bulannya mulai dari zamannya Nabi Ibrahim pakai bulan Muharram dan seterusnya, tapi untuk tahunnya tidak tertuliskan. Hingga datang zamannya Kanjeng Nabi, yang kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat, ada sahabat yang bernama Sayyidina Umar ingin kembali menanggalkan bulan-bulan ini menggunakan bulan-bulan Hijriyah, yang mana Hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Lalu kenapa kok bulan-bulan Hijriyah itu kok mulai kalah dengan bulan-bulan Masehi? Itu sebabnya seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya, kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa awal viralnya bulan-bulan Masehi adalah tatkala orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu mulai menyebarkan tanggalan-tanggalan tersebut, hingga banyak orang-orang Arab yang dengan bahasa kasar mengikuti bulan-bulan mereka, sehingga mereka lupa dengan menggunakan bulan-bulan Hijriyahnya, bulan Muharram dan seterusnya. Jadi ngono ya Cahyo. Dan secara ilmu apa bahasannya, secara ilmu sains atau ilmu alamnya, dawuhnya para ulama ketika akan yang lebih pas, kalaupun bolak-balik matur mangsa iki bolak-balik tak omongno, bahwa kalau penghitungan hari itu ya menggunakan matahari, tapi kalau penghitungan bulan itu ya menggunakan bulan. Sedangkan kalau Masehi itu penghitungan bulan menggunakan matahari. Itu enggak pas, karena matahari itu berfungsi untuk menentukan hari, sedangkan untuk menentukan bulan itu menggunakan sistem bulan. Bahasa kasaran ngomong itu enggak pas, sama sekali tidak pas. Sehingga bulan yang pas untuk menentukan bulan adalah harus menggunakan bulan, tidak menggunakan matahari. Cara teng ayat Al-Qur'an li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Satu itu. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita hidupkan kembali. Kita sebagai umat muslim ini harus tahu dan harus terlebih dahulu menanggalkan dengan tanggalan Hijriyah, baru kemudian menggunakan tanggalan-tanggalan yang Masehi. Bolehlah kamu pakai Masehi, monggo, tapi jangan lupa dengan tanggalan Hijriyah. Saiki tanggal Hijriyah tanggal piro? 10 Muharram. Kalau biyen nak tahu Bahsul Masail nang Pondok Besuk, pada waktu itu Yai yang paling sepuh muasisnya namanya adalah Yai Subadar, atau dikenal dengan Yai Badar. Yai Badar itu alumni Pondok Lirboyo. Beliau bercerita bahwa pernah suatu ketika, karena tulisannya Yai Subadar itu sangat bagus sekali, sampai disuruh menuliskan oleh Mbah Yai Abdul Karim tambah Mbah Mahrus ngandel Subek loh. Katanya beliau itu muridnya Mbah Yai Abdul Karim kelihatannya. Akhirnya beliau itu menuliskan. Tapi ketika orang-orang zaman dahulu itu kan, ketika setelah selesai menuliskan, di akhirnya itu kan ada tanggalnya. Nah itu beliau itu
kok kemudian beliau itu menuliskan tanggalnya itu pakai tanggal Masehi? Langsung ditukani beliau. Gara-gara menuliskan tanggalnya menggunakan tanggalan Masehi. Apa ini? Langsung ditukani. Disuruh membenahi cara saiki ngoten ya. Saiki tanggal piro? Aku malah rapal ya tanggal Masehi ini rapal lah. Saiki tanggal piro Masehi ini? Masehi. Hah? 23 Selasa 24 25. Saya tanggal 25. 25 apa? Juni. Ya, saya tanggal 25 Juni. Penulisannya jangan sampai kamu kalau nulis surat atau nulis apa gitu ya. Jangan sampai 25 Juni 2026. Jangan seperti itu. Utamakan terlebih dahulu 10 Muharram 1448 Al-Muwafiq itu maknanya yang menepati 25 Juni 2026. Nah, beliau dibenarkan seperti itu. Langsung ya namanya yai biyen kan kadung dukani kan medeni gitu Pak. Langsung madeg. Akhirnya semenjak itu beliau langsung nggak berani menuliskan tanggal Masehi sebelum menuliskan tanggal Hijriah. Iku piye carane awak dhewe juga bisa sama seperti itu Pak. Ojo lali ambek tanggalan Hijriyahnya. Ojo lali. Itu yang pertama. Yang kedua, bertepatan dengan bertepatan dengan Yaum Asyura tanggal iki akan kalian para ulama bahwa di sini merupakan hari keselamatan, di mana benar-benar hari keselamatan yang terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat yang sedang kita bahas, yaitu selamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun dan juga selamatnya Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api. Saya rasa pembahasan ini sudah berkali-kali lipat saya itu menjelaskan, tapi ya sembuh wong-wongi ngerti biyen wayahe turu saiki wayahe lali wis ora nyantol blas. Jadi cara bahasane masuk dari kuping kiri keluar dari kuping kanan itu malah iku kapien, iku tengere si atik masuk. Kuwi gurung masuk nang kuping kiri wis mendal kira-kira ngono bahasane. Yang ingin saya garis bawakan adalah satu. Gini loh Pak. Sing jenenge sekelasnya Nabi Musa, sekelasnya Nabi Ibrahim saja. Beliau-beliau itu menghadapi yang namanya sebuah ujian. Kalau kita kaji bahwa Nabi Musa itu kemarin sudah diterangkan bahwa tongkatnya itu sangat ajaib. Tongkatnya itu ketika dilemparkan akan benar-benar menjadi ular yang tingginya menjulang 1 mil ya, berkilo-kilometer ke atas. Tapi yang aneh adalah satu, ketika Nabi Musa itu dikejar, diburu oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Kenapa kok Nabi Musa tidak menggunakan kejadukannya cara bahasa Sermon? Kenapa Nabi Musa tidak menggunakan kejadukannya? Nyapa ora kok dihadapi ya bawa Fir'aun? Kenapa tidak melemparkan? Tidak melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Kenapa kok tidak melemparkan tongkatnya kemudian tongkatnya itu menjadi ular sehingga bisa menerkam Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya? Nyapa orang gunung gawe ngono ae. Nyapa dadi melayu barang. Kuwedene nyapa? Pernah berpikir seperti itu enggak? Jare tongkatnya jaduk. Dan real kan? Mau sampai para tukang sihir semuanya itu tunduk, ular-ularnya tukang sihir semuanya dimakan. Kenapa tidak melayu Nabi Musa? Jangan ngono. Kalau saya Pak punya tongkat jaduk seperti itu, nggak perlu layu. Ya langsung aja nguncalnya. Katanya iso opo Fir'aun? Fir'aun gak iso opo-opo. Fir'aun gak jaduk blas. Tukang sihir semua kalah.
Apa kehebatannya Fir'aun pada waktu itu? Semuanya runtuh sudah. Kehebatan dari segi diskusi ilmiah kalah. Kehebatan dari segi kejadukannya Fir'aun gak jaduk. Kehebatan dari segi tukang-tukang sihir yang paling top juga semuanya juga sudah kalah. Tetap Melayu Nabi Musa. Ayo, nek sing sok jawab ora? Skin ini kepake. Skin membelah. Ya. Maka jawabannya ada satu. Karena Nabi Musa tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan keajaibannya yang satu ini. Akhirnya lari tetepan Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa itu lari dan kemudian kebingungan, di depan ini laut, di belakang ini para Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ini kenapa kok tidak langsung saja dihadapi menggunakan tongkat? Kok malah lari? Yang menyebabkan Nabi Musa itu justru nanti malah ketakutan. Hingga yang namanya Nabi Musa ketika pada waktu itu semuanya sudah, Masya Allah, sudah cara pikiran ngoten wis di luar kemampuan. Ya Allah Gusti, mboten mampu kalau ngarep laut mburi Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Hingga Nabi Musa berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Bahwa hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkanku. Di tengah-tengah Nabi Musa tidak putus harapan seperti itu. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Maka kemudian Allah Ta'ala membelahkan yang namanya laut untuk Nabi Musa hingga lautnya terbelah. Sekali lagi tetap tapi menggunakan tongkatnya. Tetap menggunakan tongkatnya. Tongkatnya dibanting nih Pak. Akhirnya Isa membelah laut. Maka sebenarnya ini sama dengan dulu ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan juga sama. Nabi Ibrahim kan juga ceritanya kemarin juga sudah dibahas total habis tentang ceritanya Nabi Ibrahim yang di situ dilemparkan ke dalam api. Ya toh? Dilemparkan kepada api. Yang mana ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api sudah Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Apa permintaannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah meminta pertolongan kepada siapapun, bahkan kepada malaikat Jibril. Yang menjadi pertanyaan adalah satu. Kenapa Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim tidak dengan cara memadamkan api saja? Kan loh sangar gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan pakai manjanik, pakai ketapel besar, ya. Kenapa kok tidak apinya saja yang ketika Nabi Ibrahim jatuh ke situ jers langsung apinya padam? Kenapa nggak gitu aja? Kenapa kok apinya, yang mana apinya itu kan sangat menjulang ya? Apinya sangat menjulang sampai ke inanis sama atau langit-langit, udara langit-langit. Sehingga Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kula namung ingin menyampaikan cuma satu. Dari pelajarannya Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim itu Pak, bisa disimpulkan bahwa bahkan seorang nabi saja itu tetap akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Jadi Allah Ta'ala di dalam memberikan solusi itu tidak dengan masalah itu dihilangkan, tapi dengan cara dicari jalan keluar dari masalah itu. Nabi Musa ya, ketika menghadapi sebuah masalah tidak dengan cara masalahnya itu yang dihilangkan, akan tetapi dicarikan jalan keluar dari masalah tersebut, sehingga akan timbul sebuah kehebatan yang lain. Nabi Ibrahim juga sama. Kenapa kok Allah Ta'ala tidak memadamkan apinya saja? Kan bisa-bisa Allah Ta'ala, tapi kan boten, api tetap nyala. Akan tapi ketika Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim merasakan kehidupan yang sangat indah. Bahkan kemarin dingendikakan Nabi Ibrahim dawuh, aku tidak pernah merasakan kehidupan yang sangat indah seperti indahnya kehidupan dalam api tersebut. Artinya ya artinya siji sing paling garis kanan monggo. Sing paling perlu mbok garis bawahi tenanan adalah satu, bahwa kiranya kita itu tidak perlu untuk berharap masalah-masalah kehidupan kita itu benar-benar hilang 100%. Tapi kita perlu untuk meminta solusi dan jalan keluar dari masalah yang sedang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya. Paham ya? Jadi ora iso menungso ngarep urip nang dunya ini dalam keadaan benar-benar tanpa masalah, nggak bisa. Bahkan para nabi kalaupun bolak-balik matur ya, bahwa asyaddun nasi balaan al-anbiya semal amsal fal amsal. Orang-orang yang kehidupan di dunia ini yang cobaannya paling besar adalah orang-orang yang tingkatnya di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, yaitu para nabi. Nabi itu kelas manusia paling VIP. Nabi itu yang paling tinggi. Nah, mereka lah yang mendapatkan ujian yang paling besar. Oke, terus garis bawah intinya siji. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada ceritanya hidup ini mulus. Cara bahasane teng kitab An-Nawadir ad-dunya la tasfu li ahad. Ad-dunya la tasfu li ahad. Dunia ini tidak akan pernah mulus, tidak akan pernah ideal untuk siapapun. Semua pasti akan mendapatkan cobaannya. Dan tugasnya kita ketika mendapatkan cobaan adalah agar meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi yang namanya jalan keluar. Ya, solusinya kayak piye wae ora usah wedi. Nabi Ibrahim kate cemplung nih nang jerone geni gede-gede, bahasanya lautan api. Nabi Ibrahim tidak lantas kemudian putus asa, tapi juga solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala juga tidak dengan masalahnya yang dihilangkan, tapi ada jalan keluarnya. Sama seperti halnya Nabi Musa yang hendak seolah-olah sudah terpojok di lautan, itu juga sama, tidak dengan cara dihilangkan semua tapi dengan cara dibelahkan sebuah lautan tersebut. Bon, mulane kula pun sering matur bahwa piye carane awak dhewe di dalam kehidupan ini, awak dhewe niku sering-sering meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena piye-piye urip awak dhewe niku lek ditulungi kalian Gusti Allah iku rasane gampang. Lek mbok ditulungi kalian Gusti Allah rasane angel, masih ya wis usaha sampai jungkel. Kalau sering matur teng syairane tingdikaaken idza kana aunullahi lil mar'i nasira tahayya ya Allah ya Rabbi ya Karim min kulli sa'bin masaliku tahayya sa'bin masaliku. Ketika pertolongannya Allah Ta'ala itu sudah menghampiri kepada seseorang, niscaya akan semua tersiapkan secara otomatis, rasa mudah bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia kadang kan awak dhewe ku krasa ngono lho Pak, kepingin apa ngono ya rasane gampang ngono, oleh wis penak langsung moro-moro keturutan ku tengere dhewe oleh pitulung teko Gusti Allah. Kepingin daftar kuliah, pamane daftar kuliah sing bahasane apa sing gratis kayak kamu Zul. Jenenge apa? Kuliah gratis ya Zul. Beasiswa. Pengen kuliah ki marono kuliah sing asline larang, marono kok yo oleh beasiswa. Itu tandanya kita mendapatkan pertolongan. Pengen oleh kerjaan kok ya oleh kerjaan sing ketepaan penak, gajine lumayan, kok oleh
jenenge oleh pitulung Gusti Allah. Maka kelawang silimane idza kana aunullahi lil mar'i nasira tahayya lahu min kulli sa'bin masalik. Idza kana arikalane ana apa aunullahi pitulunge Gusti Allah lil mar'i maring kedue awak-awakan iku nasiran kang mitulungi. Kalau sudah pertolongannya Allah Ta'ala itu mendatangi kepada salah seseorang, tahayya'a mongko cawis-cawis lahu kedue mar'i mingkul lisok bin sangking saben-saben kangelan apa matalibu piro-piro barang kang den pingini sahasta mar'i. Niscaya akan tersiapkan secara mudah bagi dia apa yang ia cita-citakan dalam keadaan tersingkirkan dari dia segala sesuatu perkara yang sulit. Kate ngolehnya apa yang dia cita-citakan rasanya gampang banget. Begitu juga sebaliknya, dalam yakun aunullahi, ketika seseorang itu tidak mendapatkan yang namanya pertolongan dari Allah Ta'ala, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu, maka pertama kali yang menyakiti kepada dia adalah usahanya. Mungkin banyak sekali dari kita yang sudah merasa bahwa usahanya itu sudah sangat hebat. Rumangsaku aku bengi wis usaha isuk bali bengi dadi isuk. Usaha siang malam. Tapi tidak menghasilkan apapun sama sekali. Itu tanda bahwa seseorang itu tidak mendapatkan pertolongannya Allah Ta'ala. Dia rasanya seolah-olah hanya disakiti oleh usahanya sendiri. Ya, jadi lek ono wong kok wis ngerasa bahwa dia itu kok sudah berusaha siang malam tapi kok gak ada hasilnya, itu tandanya dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kiranya dia harus mencabut rasa bahwa dia telah berusaha. Wes intinya ngoten Pak. Jadi dina Asyura iki dina keselamatan yang perlu digarisbawahi. Selamat kuwi yo alhamdulillah yo enek jenenge wongnya selamat kan ya macem-macem. Jenenge wong selamat iki macem-macem. Ana anjen ya sing tapi yang secara garis globalnya walaupun global balik matarakan bahwa semuanya itu pasti akan ada yang namanya cobaannya. Tapi dari cobaan itu tidak lantas membuat kita menjadi rapuh, lemah, dan kemudian cara teng bahasane manakibe niku wa inna ma atat sulitah tabirah itu ya Pak Zul. Kamu apalnya kudune kaya wong hafal Quran lho Zul. Wong hafal Quran disebutnya awal iku iso. Wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlika wa innama atatsu litahtabira. Perlu kalian seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa wa'lamu, perlu kalian ketahui, annal baliyata, bahwa sesungguhnya cobaan, lam tidaklah mendatangi seorang yang mukmin lituhlikah, dengan tujuan untuk menghancurkan dia, untuk membuat dia menjadi tersungkur, badan wa innama atatsu litahtabir, untuk menjadikan dia merupakan orang yang bisa melewati ujian ini atau tidak. Paham ya? Sehingga ketika seseorang itu bisa melewati ujian, niscaya orang yang bisa mendapatkan melewati ujian ini dengan baik, maka pangkatnya akan naik. Fil imtihan yukramul mar'u aw yuhad. Di dalam ujian seseorang itu akan mendapatkan sebuah pujian ketika dia berhasil, atau mendapatkan hinaan kalau dia itu jatuh. Niku pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa yaitu tadi fasallim lillahi fil kul yaf'alu ma yasha. Ya apa bahasanya? La takhtar jalban na'ma'i wa la daf'al balwa. La takhtar jalban na'ma'i wa la daf'al balwa. Kamu jangan milih agar kamu itu mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar atau ditolakkan bala.
fa innan na'ma wasilatun ilaika bil kismat istajlabtaha amlah. Karena sebuah kenikmatan itu akan menghadirimu karena kismahnya Allah Ta'ala sebagai wujud pembagian dari Allah. Istajlabtaha amlah, baik kamu menariknya atau tidak. Wal balwa halatun bika wa inkarihtaha. Dan yang namanya ujian, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, pasti akan menghampiri seseorang sekalipun orang tersebut tidak suka dengan ujian tersebut. Fasallim lillahi fil kul yaf'al ma yasha. Serahkan kepada Allah Ta'ala dalam segala sesuatu itu. Biarkan Allah Ta'ala yang melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk kita. Ini tasawuf kelas tinggi, Pak. Kalau kita jaluke nikmat yang banyak, didatangkan kepada kita nikmat yang banyak, ditolak dari kita semua bala. Ini kelasnya awak dewe. Tapi kalau kelasnya para wali itu sambung bahasanya beliau al-ikhtiyar adamul ikhtiyar. Ora atik milih nopo kersane Gusti Allah. Wis kelasnya para wali. Pun nggih, kula kinten niku untuk babakan sing jenenge cobaan. Cobaan iki wis kados ngoten niku. Sepiye carane awak dhewe tidak istilah itu tadi ya. Diuji kita itu tidak tumbang, tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan kita tidak terbang, paham Pak? Karena pada hakikatnya sebolak-balik diaturakan bahwa nikmat dan juga ujian itu sama-sama merupakan sebuah ujian untuk kita. Kita dalam kondisi apapun masuk pada ujian. Pun kalau kita belajar kapakan samanten, pun ilahuna shawab.